Halo teman-teman semua, kita akan lanjutkan lagi seri pembelajaran kita di pemrograman C#. Nah, di video kali ini kita akan belajar perulangan ya. Oke, langsung saja silakan teman-teman buka aplikasi Visual Studio Community 2022-nya. Oke, kemudian klik New Project, kemudian konsol aplikasi, klik Next. Nah, teman-teman bisa berikan namanya, misalkan di sini perulangan ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih lokasi penyimpanannya, misalkan kalau saya di sini ya. Oke, klik next, klik create. Oke, ini kita hapus semua dulu ya. Oke, nah perulangan di dalam C# itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah perulangan for ya, 3 jenis perulangan. Nah, yang pertama itu adalah perulangan for ya. Perulangan for, berikut adalah yang kedua adalah perulangan while, dan yang ketiga itu adalah perulangan do while ya. Nah, ini perulangan-perulangan yang ada di dalam C# ya, 3 jenis perulangan. Oke. Nah, kita akan langsung ke perulangan pertama ya. Ya, ini saya beri komentar ya, jadi ini tidak akan dibaca oleh program ya. Oke, yang pertama adalah perulangan for ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan, ini kita belum masuk di perulangan ya, misalkan saya contohkan misalnya begini. Sebelumnya kalau kita nulis misalnya gini ya, console titik write ya. Misalkan kita ingin menulis selamat datang di pemrograman SIS. Nah, kita ingin menulis pemrograman ini misalkan sebanyak 10 kali, ya. Berarti kalau sebelumnya, kita harus copy ini sebanyak 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, aman ya. Oke, ini kalau kita running, oke, maka akan keluar tulisan, "Selamat datang di pemrograman C# sampai dengan 10 kali ya, 10 kali." Nah, dengan cara ini, ya, kalau misalkan kita hanya disuruh mengulang 10 kali, oke, kita bisa bikin begini ya. Tapi bagaimana kalau misalnya 100 kali atau 1000 kali? Berarti kita harus menulis program ini sebanyak 1000 kali atau sebanyak 100 kali misalnya ya. Nah, ini akan memakan waktu dan juga memperpanjang program kita ya. Nah, oleh karena itu untuk memperpendek program kita, maka di sini kita perlu menggunakan yang namanya perulangan ya, yang namanya perulangan. Oke, ini saya hapus dulu ya.
Yang per yang pertama adalah perulangan for ya. Misalnya for integer i itu sama dengan 0. Nah, jadi perulangan itu angkanya dimulai dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, kemudian, i ini misalkan dia lebih kecil daripada 10 ya, seperti tadi, dan i ini ditambah-tambah 1 atau increment ya. Nah, kita munculkan tadi tulisan tadi, yaitu selamat datang di pemrograman C# ya. Oke, sekarang kita akan coba running. Nah, maka di sini akan menampilkan 10 kali tulisan selamat datang di pemrograman C# ya, seperti ini. Nah, dengan cara ini maka program kita akan menjadi pendek ya, dan kita bisa mengulang tulisan ini sebanyak yang kita mau, ya. Misalkan kita ingin mengulang sebanyak 100 kali, ya kita tinggal isi saja di sini 100 kali, ya. Maka tulisan ini akan diulang sebanyak 100 kali ya. Oke, kita lihat, oke ini ya, dia akan ulang tulisan ini sebanyak 100 kali, ya. Kalau kita mau suka tulisan ini diulang sebanyak 1000 kali, kita tinggal isi aja di sini 1000 ya, gitu. Nah, jadi di sini logikanya, jadi kita di sini integer i itu sama dengan 0. Nah, ini jumlah perulangan berapa kali ingin kita mengulang, kita tulis di sini, dan ini i-nya itu di plus-plus, berarti ditambah 1 terus ya. Di setiap kali perulangan ditambah 1, setiap kali perulangan ditambah 1, sampai i-nya itu mencapai lebih kecil daripada 100 ya. Sampai kalau dia sudah 99, oke, berarti programnya stop ya, karena di sini kita tulis lebih kecil daripada 100 ya. Maka jadi perulangan pertama i-nya masih 0, kemudian perulangan kedua karena sudah ditambah di sini ya, ditambah 1 sehingga i-nya itu menjadi 2, i-nya menjadi 1 ya, masih masuk ya, masih masuk di dalam kondisi ini yang dinyatakan bahwa jika i ini lebih kecil daripada 100 maka lakukan perulangan secara terus-menerus. Atau misalkan jika i ini masih lebih kecil daripada 10, lakukan perulangan secara terus-menerus. Nah, jika i ini sudah, eee, jadi perulangan itu tidak boleh jika nilai i ini itu sama dengan 10 ya, atau lebih dari 10. Karena i ini kan setiap kali perulangan ditambah-tambah 1 kan. Nah, di sini ada kondisinya, dia harus lebih kecil daripada 10 gitu. Selama i itu lebih kecil daripada 10, maka i in program ini akan melakukan perulangan secara terus-menerus, begitu ya. Nah, misalkan kalau kita isi i ini lebih kecil sama dengan 10, berarti i ini jika dia harus sama dengan 10 ya. Jadi selama i ini lebih kecil atau sama dengan 10, maka program ini akan mengulang terus tulisan yang ada di dalam ini ya, sampai dengan i ini lebih kecil atau sama dengan 10 ya. Jadi dia dimulai dari 0. Kalau kita mengulang ini sebanyak 10 kali, kalau kita tulis sama dengan, berarti di sini harus kita tulis dengan 1. Atau kalau kalau kita tulis 0 di sini, maka perulangan itu akan dilakukan sebanyak 11 kali ya. Tapi kalau kita tulis 1 di sini, maka perulangan itu akan dilakukan sebanyak 10 kali. Tapi kalau kita tulis di sini 5, jadi i-nya itu start-nya dari 5 ya. Jadi 5, kita lihat ya, berapa kali tulisan ini akan diulang. Dan lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali ya, 6 kali. Karena di sini i itu sama dengan 5, jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, jadi 6 kali.
Nah, untuk lebih jelas mah kita tulis begini ya, eee, misalkan saya tulis begini, perulangan 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 ke ya, perulangan ke X perulangan ke X nilai I, oh dia I ya. Jadi perulangan ke I, nilai I sama dengan seperti ini ya, sama dengan I. Oke, kita coba ya. Nah ini, karena kita start-nya di sini ya, karena kita start-nya dari 5 maka di perulangan ke ya, ini langsung ke 5 ya, seharusnya jadi, perulangan ke nilai I itu sama dengan 5. Jadi perulangan pertama itu nilai I sama dengan 5 karena kita tulis di sini yang 5 ya. Jadi perulangan kedua nilainya 6, perulangan ketiga 7, perulangan keempat 8, perulangan kelima 9, dan perulangan keenam sama dengan 10. Nah, setelah I ini sama dengan 10 maka program itu akan terhenti ya. Karena kita tulis di sini I itu lebih kecil sama dengan 10 ya. Jadi setelah mencapai 10 maka perulangan itu akan berhenti. Tetapi jika nilai I ini belum mencapai 10 maka perulangan itu akan terus dilanjutkan ya. Contohnya seperti ini, misalkan kalau dari 0, kalau kita mulai dari 0 ya. Nah, ini kita lihat kalau dari 0, perulangan ke 0 nilai I sama dengan ini perulangan ke 0 nilai I sama dengan 0 ya. Kemudian perulangan ke 1 nilai I sama dengan 1, perulangan kedua nilai I sama dengan 2, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini diulang sebanyak 11 kali ya, karena dimulai dari 0 sampai 10. Tapi kalau kita isi di sini 1, maka perulangan itu akan dimulai dari 1 sampai 10, maka ulangan itu menjadi 10 kali ya, seperti ini. Nah, ini perulangan for ya. Mungkin di sini bisa komentar ya. Ini perulangan for. Nah, selanjutnya kita masuk di perulangan yang kedua yaitu while ya. Perulangan while. Nah, kalau perulangan while bagaimana? Nah, misalnya kita ingin menulis tulisan yang seperti tadi ya. Jadi di sini kita tentukan dulu, misalnya kita bikin variabel integer X itu sama dengan 1 ya, ini sama dengan ini. Jadi dimulai dari angka 1 atau bisa juga dari 0 ya. Dari 0, jadi while jadi cara-cara nulisnya seperti ini, while X
lebih kecil sama dengan 10 ya, maka lakukan perulangan berikut. Ya, misalnya konsol konsol titik writeline, selamat datang di pemrograman C#. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini kita harus tambahkan dengan X itu diinkrementkan atau dijumlahkan jadi jumlah satu 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 gitu ya. Ditambahkan satu, setiap kali perulangan ditambahkan satu, setiap perulangan ditambahkan satu, setiap perulangan ditambahkan satu, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan coba dulu ya. Jadi di sini ada 2 perulangan, yang pertama itu, for, baru while. Jadi hasilnya nanti ada 2 perulangan ya. Nah ini, yang ini itu perulangan for tadi sampai di sini, dan ini adalah perulangan while. Jadi sama ya, sama. Mungkin kita tambahkan di sini, pembatas ya, kita tambahkan pembatas konsol writeline, ya ini untuk tambahkan spasi, untuk tambahkan enter 1 kali, biar ada jarak nanti, dan ini untuk ya, ini perulangan while, perulangan while. Ini di sini kita isi yang di atas itu, ini perulangan for, biar kentara ya. Ini perulangan for, ini perulangan while. Oke. Sekarang ya jadi seperti ini ya perulangan while. Jadi pertama kita buat dulu variabelnya integer x sama dengan 1, while x lebih kecil sama dengan 10, ya lakukan perulangan ini. Kemudian dengan x ditambah dijumlahkan ya, ditambah-tambah 1 terus. Nah, setiap perulangan ditambahkan 1, setiap perulangan ditambahkan 1. Nah, di sini jika x itu sudah mencapai 10, maka hentikan perulangan itu ya. Selama x itu masih lebih kecil atau sama dengan 10, itu lakukan perulangan secara terus-menerus ya. Jadi di sini ada untuk menjumlahkan, untuk menambahkan nilai x-nya setiap kali perulangan ya. Oke, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya kita perulangan do ya. Oke, perulangan do while ya. Do while. Ya, kalau while ini pengecekannya di muka. Ya, kalau do while itu pengecekannya di belakang, gitu ya. Istilahnya kalau kita makan di restoran, kalau while ini istilahnya bayar dulu baru kita makan, sedangkan kalau do while itu kita makan dulu baru kita bayar, ya. Jadi balik. Jadi kalau while kita sebelum makan kita bayar, sebelum kita masuk restoran kita harus bayar dulu baru kita makan, sedangkan do while kita masuk restoran, kita makan dulu, kita keluar baru kita bayar, gitu ya perbedaannya. Oke, kita langsung ke programnya, ya konsepnya sama, misalnya integer x, ya sama dengan, kita pakai y aja ya, integer y sama sama dengan 1 atau 0 bisa juga ya, do, ya, do console writeline, ya kita samakan ya, selamat datang di pemrograman ya seperti itu. Ini perulangan do ya, do while.
Kita isi di sini ini perulangan do while, oke. Nah, di sini kita harus tambahkan while ya, while while Y itu lebih kecil daripada misalnya lebih kecil sama dengan 10 gitu ya. Ya seperti itu. Ini masih ada error, kita lihat apa yang error. Line 30, 31. Nah, di sini kita ketinggalan Y increment ya. Ini kita ada kesalahan ini, seharusnya ini ada di dalam sini ya, di while Y lebih kecil sama dengan 10 ya, seperti ini. Oke, kita coba running ya. Nah, di sini ini perulangan do while ya, jadi sama, konsepnya sama. Ini untuk for tadi, jadi sama ya. Konsepnya kurang lebih sama, cuman sintaknya aja yang sedikit berbeda ya. Ini juga kalau kita samakan dengan yang for punya, di sini kita ganti ini dan kita ganti juga yang di do, ya seperti itu. Kalau kita running, oh ya, di sini seharusnya Y ya, kita belum ganti. Yang di sini seharusnya dia X. Karena di sini variabel kita adalah X ya, bukan I. Nilai X, nilai X, yang di bawah juga nilai Y. Oke, seperti ini. Nah, maka sama hasilnya. Ya, cuman while dengan do itu while pengajakannya di awal, sedangkan do while itu pengajakannya di belakang ya. Oke, seperti itu untuk perulangan di pemrograman C# ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Untuk materi selanjutnya yaitu perulangan bersarang ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami materi yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.